Assalamualaikum Bu Rika. Maaf ya Bu, boleh saya izin masuk dan Silakan, merepotkan Bu Rika. silakan mulai. Ini berkenaan tentang telepon saya dengan Ibu Rika tadi. Yang saya tanya Ibu Rika punya waktu enggak setelah jam istirahat. Mau curhat sedikit gitu loh Bu Rika. Mengenai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, boleh Bu, silakan. Emang kalau saya boleh tahu ada apa ya Bu Rahma? Ini Bu, mengenai masalah pembelajaran yang saya hadapi. Kan saya ini rata-rata jam yang saya temui dalam semester ini, pelajaran saya itu jam terakhir semua, Bu. Jadi, eee, saya bagaimana ya, Bu, eee, saya lihat anak-anaknya kurang bersemangat, Bu, belajar dengan saya, karena di jam terakhir. Padahal saya sudah melakukan metode observasi. Pada saat pembelajaran itu saya lakukan di luar ruangan, saya ajak ke lingkungan sekitar, tapi lama-lama eh, anak-anaknya sepertinya masih juga kurang bersemangat, Bu. Mungkin Ibu bisa membantu saya menghadapi permasalahan ini, Bu. Jadi Ibu Rahma bingung dan galau bagaimana ide pembelajaran yang menarik di jam terakhir, apalagi jam pelajaran IPA. Nah, Ibu Rahma mungkin bisa mendeskripsikan kira-kira pembelajaran menarik yang bagaimana yang Ibu maksudkan. Begini ya Bu ya, saya rasanya sepertinya pembelajaran menarik. Saya ingin melakukan pembelajaran itu bukan hanya observasi saja Bu. Misalnya saya ingin mengajak anak-anak untuk bisa lebih fokus, misalnya menggunakan mindfulness Bu atau menggunakan ice breaking Bu. Itu yang ada di pikiran saya saat ini. Oh iya, pembelajaran yang begitu-begitu saja, yang seperti apa ya Bu Rahma? Maksud itu pembelajaran begitu saja yang saya lakukan selama ini. Kayaknya pembelajaran yang saya lakukan hanya putar observasi, pengamatan saja, mengajak anak keluar. Padahal pada saat pembelajaran itu Bu, saya sih sudah memberikan penguatan prasyarat atau motivasi. Tapi setelah saya ajak keluar, anak saya bawa lagi ke dalam ruangan, anaknya Bu nggak bersemangat gitu, terlihat bosan, malahan ada yang tidur lagi Bu. Jadi saya bingung ini Bu. Apa karena anak-anak juga sudah bosan ya Bu? Mungkin bukan hanya anak-anaknya saja, mungkin saya juga bosan yang seperti itu Bu. Oh, jadi Ibu Rahma merasakan perbedaan pada anak-anak kelas 8A saat pelajaran di jam terakhir. Apakah Ibu menceritakan perbedaan lainnya yang Ibu rasakan? Ada lagi Bu, selain terlihat mengantuk, saya kan memberikan pertanyaan, tapi anak-anaknya tidak aktif, lebih banyak pasif Bu. Lebih banyak pasif anak-anaknya Bu, tidak aktif. Eh, jadi jadi saya juga bingung Bu. Kira-kira Bu, siswa kelas 8A terlihat bosan dari mananya ya Bu? Dia dari aktivitas pembelajaran yang mereka lakukan. Dari ciri-cirinya mereka terlihat mengantuk, mereka lebih suka mengobrol, malah yang saya bilang tadi Bu, saya berikan pertanyaan, mereka terlihat pasif. Ya. Ibu Rahma berpikir siswa kelas 8A terlihat bosan dari pembelajaran itu bagaimana ya Bu ya? Saya saya melihat seolah-olah mereka mencuekin saya Bu, nggak peduli,
Jadi saya seolah-olah berbicara sendiri dalam ruangan. Ya, ya. Tadi Bu Rahma berkata menggunakan metode observasi untuk pembelajaran di jam terakhir. Nah, kenapa kemarin Ibu masih bisa menggunakan perencanaan yang sama? Ya, karena selama ini Bu, metode yang saya gunakan itu anaknya tetap seru-seru Bu. Saat saya beri pertanyaan, umpan balik, mereka memberi respon positif. Jadi mereka masih bersemangat Bu, termotivasi dalam pembelajaran yang saya ajarkan walaupun sudah jam siang. Ya, kegiatan pembelajaran yang bagaimana yang dipandang Ibu berhasil? Nah, itu Bu Rika. Saya sih ada mendengar informasi baru tentang pembelajaran yang ada mindfulness-nya, ada tentang emosinya, terus ada ice breaking-nya Bu Rika. Oh ya Bu, saya ada yang lain yang bisa diterapkan Bu Rahma? Saya akan mencoba melakukan pembelajaran yang berbasis literasi digital Bu, menggunakan handphone Ya baik. atau lab komputer. Dari obrolan kita tadi, Bu Rahma sudah mendapatkan pencerahan apa Bu? Pencerahan saya bahwasanya sepertinya tidak perlu merubah rencana dari pembelajaran observasi, hanya saya perlu menambah lagi kegiatan pembelajaran lain seperti ice breaking ataupun pembelajaran berdasarkan literasi digital. Wah, luar biasa Bu Rahma. Nah, kalau boleh tahu rencana Bu Rahma sekarang apa? Kira-kira apa ya Bu? Saya mencoba satu ide baru lainnya tentang jam pelajaran. Oh iya Bu, saya akan mencoba mencari lagu kekinian yang sesuai dengan anak sehingga termotivasi belajar. Keren banget Bu. Nah, kalau boleh tahu rencana Ibu akan mulai dari mana? Saya akan meminta bantuan dari Ibu Ulfa Bu, sehingga untuk membantu saya melaksanakan kegiatan saya. Ya, baik Ibu. Mungkin pergantian bel sudah berbunyi. Kita Ya, akan masuk lagi ke kelas. Kita selesaikan batas ini dulu ya Bu ya. ya Bu, ya Bu. Mungkin ini dalam 1 minggu ke depan saya akan mempersiapkannya. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Bu, waktunya kita masuk kelas. Ayo Bu, kita menyapa para murid kita dulu. Ya Bu, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Ibu Rika, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Oh, alhamdulillah. Maaf Bu, saya kembali alhamdulillah baik juga Bu. Boleh saya tahu apa yang ingin Ibu bicarakan kemarin? Begini Bu Rahma, saya sedang bingung dan merasa sedih sekali Bu. Saya sudah menerapkan segitiga restitusi kepada murid saya yang berkelahi di kelas saat di sekolah. Tapi setelah pulang sekolah, di jalan tidak jauh dari sekolah, 2 murid saya tersebut berkelahi kembali, bahkan melibatkan kelas lain untuk membantu salah satu murid. Apa ya Bu yang salah dari penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan? Sedih sekali rasanya, penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan gagal. Oh, begitu. Kira-kira yang membuat murid-murid kembali berkelahi apa ya Bu? Apa ya Bu? Sepertinya saya keliru deh Bu saat melakukan restitusi. Seharusnya setelah saya menerapkan segitiga restitusi, anak-anak tidak kembali mengulangi permasalahan tersebut. Kenapa seperti itu Bu? Sepertinya ketika saya menerapkan segitiga restitusi ini, saya sedikit terburu-buru Bu. Apa hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu dalam meraih tujuan? Mungkin karena di waktu yang bersamaan saya sudah dipanggil untuk menjadi juri lomba Hari Guru Nasional. Oh, dari skala 1 hingga 10, di mana posisi Ibu sekarang Bu untuk mencapai tujuan tersebut? Saya di posisi 6 sampai 7 Bu.
Apa ada solusinya, Bu? Sepertinya saya harus meluangkan waktu khusus untuk menerapkan segitiga restitusi dan saya harus mampu mengendalikan diri saya. Bagaimana cara Ibu mengantisipasi gangguan tersebut? Saya harus mampu mengendalikan emosi saya, Bu. Sepertinya saya dapat melakukan itu dengan menggunakan teknik stop yang sudah saya pelajari pada pendidikan guru penggerak. Bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching Ibu ini? Tindak lanjutnya, saya akan banyak belajar mandiri, melatih mindfulness saya agar saya dapat dengan tenang menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi. Wah, bagus sekali, Bu, keren. Tapi sepertinya pertemuan kita hari ini hanya sampai di sini saja ya, Bu. Ya, tidak apa-apa, Bu. Terima kasih ya, Bu, sudah membantu saya. Sama-sama, Bu, semoga ada kesempatan berikutnya kita untuk berbicara dan mengobrol lebih lanjut. Baik, terima kasih, Bu Rahma. Ya, Assalamualaikum Bu Rika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.